Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayah Nurul Iza. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang model kepemimpinan, yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah perilaku dan komunikasi organisasi pendidikan, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Siti Aminah MPD. Sebelum kita beralih ke materinya, ada baiknya kita mengenal dulu apa rumusan masalah yang ada di dalam materi ini. Yang pertama ialah apa pengertian dari model kepemimpinan. Yang kedua ada bagaimana faktor situasional terhadap efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga ada apa fungsi mutu dan penerimaan pemimpin sebagai kriteria efektivitas kepemimpinan. Yang keempat ada bagaimana gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pembahasan. Apa sih model itu dan apa sih kepemimpinan itu? Model ialah suatu yang akan dibuat atau sesuatu yang akan dihasilkan. Sedangkan pengertian kepemimpinan ialah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang mana dapat mempengaruhi suatu kelompok yang menjadi tujuan keberhasilan mereka. Model kepemimpinan ialah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang mana dapat memimpin suatu organisasi pendidikan tersebut. Nah, tujuannya ialah agar tercapai struktur pendidikan yang efektif dan efisien. Pastinya dalam hal ini seseorang mempunyai gaya pemimpinan yang berbeda-beda. Adapun pengertian model kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Songer, model kepemimpinan ialah suatu rasa kewibawaan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang mana mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap anggota atau maupun bawahannya. Adapun contoh model kepemimpinan, yakni yang saya ambil dari para ahli yang bernama B. Voice. Beliau memberi contoh seperti menetapkan visi sekolah, menyalurkan sumber untuk pembelajaran, kemudian melaksanakan penyediaan dan penilaian guru, kemudian yang selanjutnya merangsang suatu kerjasama antar guru-guru. Nah, setelah itu model kepemimpinan tidak hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah saja, bahkan di dalam pesantren juga terdapat model kepemimpinan. Dalam hal ini, model kepemimpinan yang ada di dalam pesantren ialah bersifat sentralistik, yang mana bertumpu pada karismatik pada seorang kiai. Nah, sehingga hubungan yang terjadi bersifat paternalistik. Kondisi seperti ini juga dapat menjadi pengaruh pola manajemen yang ada dalam pendidikan pesantren tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor situasional terhadap efektivitas kepemimpinan. Di dalam suatu budaya organisasi pendidikan mempunyai suatu faktor situasional. Dalam hal ini, moderating factor ialah menjadi salah satu faktor situasional yang mana dapat menjadi penentu di dalam suatu organisasi pendidikan tersebut. Pimpinan organisasi perlu adanya menganalisa suatu kecenderungan yang ada di dalam pendidikan organisasi tersebut. Hal itu tujuannya ialah agar dapat mempertahankan suatu organisasi tersebut. Nah, dengan adanya strategi demikian dapat menjadikan proses kepemimpinan yang berjalan efektif dan dapat berkontribusi penuh terhadap keberhasilan suatu organisasi tersebut. Baiknya, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi mutu dan penerimaan sebagai kriteria efektivitas kepemimpinan.
Dalam hal ini, pemimpin akan selalu berusaha bekerja yang mana dapat memuaskan pelanggannya. Contohnya seperti kegiatan yang ada di sekolah, yakni dimulai dari sarana pembelajaran yang mana perlu adanya meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Hal itu diperuntukkan agar murid-murid dapat merasakan kepuasan yang ada di dalam sekolah tersebut dengan cara menyediakan sarana pembelajaran yang efektif. Dalam implementasi kepemimpinan mutu, seorang pemimpin selalu berusaha untuk memperhatikan mutu mulai dari merencanakan, melakukan pengendalian, melakukan perbaikan kinerja seiring dengan harapan dan keinginan pelanggan yang selalu berkembang. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini pastinya para ahli ataupun pemimpin yang lain mempunyai gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan diperoleh dengan cara melihat aspek yakni dari proses pengarahannya dan tinggi dukungannya yang dapat dirujuk sebagai konsultasi. Dengan adanya konsultasi tersebut, kita dapat mempertimbangkan mana keputusan yang baik dan mana keputusan yang tidak baik. Dengan adanya dukungan tersebut juga dapat meningkatkan ide-ide serta saran-saran yang mereka berikan. Tetapi dalam hal ini, keputusan tetap berada pada seorang pemimpin tersebut. Adapun contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Dalam hal ini, mereka mengambil keputusan berdasarkan sebuah alasan yang logis dan bukti-bukti yang nyata dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, mereka yakin itu sebagai cara yang efektif dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, di dalam Al-Quran juga terdapat surat yang mana menjelaskan tentang pengambilan keputusan, yakni terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 51, yang mana bunyinya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumat dhalimin. Shadaqallahul adzim, yang mana artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mungkin sekian pembahasan model kepemimpinan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.